Permisi teman. Seberangi sungai naik kano. Jangan heran kuat arusnya. Sesekali liburan naik mobil kuno yang keren dan ngejreng aneka warna. Lihat nih warnanya, gemes banget kan, kayak permen. Kita bisa touring keren keliling kota Yogyakarta dan Magelang sambil mampir-mampir ke pabrik keren di beberapa desa. Gimana? Mau ikut unyil? Skui, kita kemon teman. Kenakan caping kalian dan injak gas. Ngeng. Kita bebas nih, pilih warna mobil klasiknya. Bisa nih di-matchingin sama warna baju. Terus destinasinya juga bakalan ikuti sesuai keinginan kita. Ada puluhan lokasi yang bisa kita tuju. Tinggal tunjuk aja mana yang bikin kita srek. Sekali jalan kita bisa mampir ke 2 atau 3 lokasi wisata. Bebas nih, mau kerajinan boleh, kuliner ayo, budaya atau spot dengan pemandangan ciamik sikat. 3 lokasi masih kurang, tinggal colek aja masnya. Boleh banget nambah lagi. Pokoknya sampai kita beneran puas deh. Don't worry teman, gak bakal kehabisan destinasi. Karena tur keren ini bekerja sama dengan puluhan UMKM dari 30 desa di sekitar Candi Borobudur. Piye, mantep toh. Lumayan juga ya panasnya Jogja. Jadi pengen ngademin diri pakai yang seger-seger nih. Biar liburan kita makin nyes. Waktunya jajan es lilin. Lihat nih, boba lonjong ala Nusantara alias es cendol. Kalau diminum langsung mah udah biasa kan. Makanya kali ini Unyil mau cari es cendol anti tumpah yang bisa dibawa liburan kemana-mana. Wih, ini nih es cendol dalam bentuk es lilin beku yang dijamin bikin long weekendan kamu jadi lebih seru teman. Yuk ikutan Unyil ke pabriknya aja. Tiap hari di sini bisa diproduksi ribuan batang es lilin cendol teman. Bikinnya beneran dari adonan cendol asli loh. Cendol ijonya ini dibuat dari adonan tepung beras dengan tambahan pasta pandan yang harum. Terus dicetak pakai saringan khusus nih. Keluarnya mirip mie teman. Kenyal gemes gitu teksturnya. Tampung dalam wadah berisi air dingin. Si cendol langsung ngeset deh. Lanjut bikin adonan es lilinnya. Pakai tepung tapioka bercampur air yang dimasak sekitar 30 menitan. Sampai teksturnya mirip adonan kue. Biar makin sedap, kasih gula, kental manis, susu evaporasi, dan gula aren yang rasanya khas. Tetesin pasta pandan dikit biar warnanya cantik. Terus sempurnakan rasanya dengan tambahan olahan kacang merah. Nah baru nih di step terakhir kita masukin santan yang harus dimasak pada suhu sedang biar si santan gak pecah dan rasanya tetap gurih. Kalau udah tinggal masukkan dalam cetakan lalu dinginkan deh dalam tangki khusus. Proses pembekuan ini udah modern teman. Pakai rendaman air garam bersuhu minus 40 derajat Celcius. Brrrr, adem banget tuh. Pantes aja, cukup 5 menit, si es lilin langsung mengeras dan siap dikemas. Penyimpanannya udah pasti harus dalam freezer ya teman, biar kualitasnya tetap terjaga. Makanya, walau tanpa pengawet apapun, es lilin ini bisa bertahan sampai hampir setahun loh. Widih. Aman deh, stok adem-adem segar buat liburan Unyil kali ini. Bisa langsung lep kalau abis panas-panasan. Es lilin juga gak kalah legendnya nih teman. Cemilan khas segala masa ini mantap naik kelas. Kalau kita makannya pakai dicelup lelehan coklat plus ditabur aneka topping. Widih. Jadi makin yakin kan kalau paduan es lilin cendol tuh bakal nendang banget rasanya. Buat bikin liburan kita makin berwarna. Nah, sampai juga kita di spot pertama nih teman.
Unyil mau ajakin kalian mengasah kreativitas dengan membuat gerabah di sentra pembuatan gerabah Desa Karangrejo. Wah, warga di sini tuh udah puluhan tahun berprofesi sebagai perajin gerabah, teman. Jadi kita akan belajar langsung dari masternya nih. Cakep. Nggak usah bikin gentong atau guci segede gaban dulu, teman. Newbie kayak kita lebih baik bikin gerabah yang mungil-mungil aja dulu. Kayak gelas, asbak, vas bunga, atau mangkuk. Di sini mah kita tinggal bawa badan aja, teman. Bahan utama tanah liat dan meja putarnya udah disiapin semua. Kita mah tinggal putar, liuk, sambil membentuk adonan tanahnya. Ayo, fokus dan ketelitiannya dijaga ya, biar modelnya nggak salah. Nah, kalau udah jadi, bisa langsung dibawa pulang deh hasilnya. Yippee! Dapat deh satu oleh-oleh hasil karya kita sendiri, teman. Asik. Terima kasih banyak ya Bapak, Ibu. Unyil udah diajarin ilmu baru. Gerabah juga bisa banget buat masak loh, teman. Bikin rasa masakan makin sedap deh. Apalagi kalau yang dimasak kualitasnya udah go internasional. Tapi kakak-kakak Unyil pada tahu nggak sih apa yang mau kita masak hari ini? Panjang, licin, dan punya telinga. Bisa hidup di air tawar dan asin. Apa yo? Nggak gigit kan? Nggak kan? Enggak itu. Belum, Pak. Apa? Lele, Pak. Ikan lele bukan nih? Belut. Unagi. Nah, ini baru betul. 10 jempol deh buat Kak Nadia sebagai bonusnya. Unyil bocorin deh restoran unagi pertama di Yogyakarta. Yuk kita kemon, teman. Unagi tuh bahasa Jepangnya belut air tawar, teman. Kalau di sini kebanyakan orang lebih kenal dengan sebutan ikan sidat. Sekilas belut dan unagi emang kayak anak kembar, teman. Mirip banget. Bedanya cuma ada di sirip unagi yang bentuknya kayak telinga ini. Di Jepang, unagi sangat populer jadi hidangan musim panas sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan warga Jepang tuh menghabiskan hingga 70% tangkapan unagi dari seluruh dunia. Wow. Nah, nggak mau kalah dong sama Jepang. Di Kulon Progo, unagi juga diolah super lazis dengan cara dibakar. Unaginya didapat dari nelayan dan dipancing langsung dari Sungai Progo yang tepat berada di bawah resto. Wah, pantes aja unaginya seger-seger nih. Unyil jadi pengen bantuin kakak-kakak mancing juga deh. Mumpung libur kita, teman. Siap ya? Aduh, kok nggak dapet sih? Bukannya mancing unagi, Unyil malah mancing keributan dalam perut. Aduh, Unyil lapar nih. Kita langsung masak aja yuk, teman. Pertama nih, unagi segar di file alias diambil dagingnya aja. Terus marinasi pakai bumbu sekitar 30 menitan. Kalau udah tinggal bakar deh, bolak-balik dikit, terus matang deh. Paling pas disajikan bareng salad dan mayones. Wih, dagingnya tebal banget. Seporsi begini, isinya bisa sampai 150 gram loh, teman. Sukses deh, perut Unyil bergembira. Daging unagi memang sangat berlemak, teman. Makanya dagingnya lembut dan teksturnya kenyal. Biar makin lengkap, ajak juga dong besti-bestinya si unagi. Ada udang yang bongsor banget. Namanya udang galah yang tampil cantik dengan capit birunya. Udangnya cukup direbus, terus lanjut dibakar pakai olesan bumbu begini. Udah deh, rasanya mantep, teman. Udahlah ya, nggak usah pakai lama. Sikat.
Aduh, liburan Unil kali ini perfecto banget. Udah rasanya yummy, kandungan gizi unagi juga the best banget. Berlimpah vitamin A, D, E, B12 dan zinc yang jos banget buat menjaga kesehatan mata, tulang, dan sistem kekebalan tubuh. Nyam nyam nyam. Cukup ditemenin nasi hangat aja, udah jempol banget. Makin seru karena kita bisa makan with the view. Lihat tuh jembatan dan sungai Kreo, perbukitan yang hijau, dan angin semilir sejuk. Ini nih yang bikin resto ini jadi most wanted banget. Makanya jangan kesorean datang ya teman. Apalagi pas long weekend begini, bakal kehabisan deh. Lanjut kita menuju next stop teman. Duh, perjalanan seru banget ya. Angin sepoi dan hawa sejuknya bikin pikiran jadi adem teman. The real liburan lahir batin nih. Wuhuu, kita udah sampai ke tujuan kedua nih teman. Selamat datang di peternakan madu murni dari penangkaran lebah madu di hutan perbukitan Menoreh. Wih, kita intip sarangnya yuk teman. Don't worry, jangan takut-takut. Walaupun mereka datangnya rombongan, tapi lebah imut ini gak bakalan menyengat. Mereka juga baik hati banget, jadi kita bisa icipin langsung rasa manis dari madu aslinya. Langsung dari sarangnya. Ada madu hitam, madu rambutan, madu bunga kaliandra, sampai madu bipolen yang kaya propolis. Mau icip doang? Boleh. Atau mau sekalian borong madu plus sarangnya buat oleh-oleh liburan? Monggo loh. Wah, tentengan oleh-oleh makin berat nih. Tapi yuk kita gaspol lagi ke destinasi berikutnya teman. Masih yang manis-manis nih. Makin siang, biar gak ngantuk pas jalan-jalan, kita ngopi pahit dulu yuk. Tenang, rasa pahit kopinya dijamin bakal imbang begitu ketemu sama si manis gula Jawa. Jangan cuma icip doang teman. Yuk kita sekalian belajar bikinnya. Aduk-aduk terus air niranya. Sembari dengerin nih cerita pemandu tentang ruwetnya proses pembuatan gula Jawa. Mulai dari panen kelapa dari pohonnya sampai proses masaknya yang makan waktu sampai 3 jam. Wih, lama juga ya. Bisa gempal nih kalau Unyil ikutan bikin. Makanya Unyil pilih icip yang udah matang aja deh. Dari si gula Jawa bisa sekalian disulap jadi jenang, ampiang, atau kepingan kecil begini buat teman minum kopi. Ini dia nih, kopi gula aren ala cafe dengan versi paling originalnya. Emang ya gula Jawa tuh rasanya beda. Gak cuma manis, tapi ada sedap gurihnya gitu teman. Unyil jadi pengen ngemil sesuatu yang ada gula Jawanya nih. Klepon enak nih kayaknya. Ini dia, roti klepon. Roti tapi klepon. Klepon tapi roti. Tekstur kenyalnya klepon yang mirip mochi digantikan dengan lembutnya adonan roti. Tapi isian gula arennya plus taburan kelapanya dijamin membawa rasa otentik klepon khas Nusantara deh. Manis gurihnya lezatos. Yuk kita kulik daleman pabriknya teman. Adonan rotinya sih sama kayak adonan roti pada umumnya. Campurannya ada tepung terigu, telur, susu, dan pasta pandan daun suji yang wangi. Semua bahan dicampur dan diuleni sampai kalis dengan mesin mixer. Kalau udah, istirahatkan sekitar 45 menit agar pati tepung bisa menyerap cairan dalam adonan. Nah, isiannya nih yang otentik, klepon banget. Campurkan parutan kelapa kering dengan gula merah. Rasa khas gula merah ini yang bikin rasa rotinya jadi klasik teman. Apalagi kan kandungan gizi gula merah lebih bagus. Sekarang tinggal masukin adonan kelapa gula aren ke dalam adonan roti. Terus padatkan deh sampai adonan membulat. Jangan lupa taburkan parutan kelapa kering biar bentuknya gemesin begini. Nah,
Nah, sebelum dipanggang, roti harus nginep dulu di dalam mesin pengembang sekitar 1 jaman. Baru deh si roti klepon siap dipanggang. Cukup 12 menit aja. Wah, cepet ya matangnya. Duh, aromanya nyebar ke seluruh penjuru pabrik teman. Bikin ngiler aja nih kamu tipon. Roti klepon maksudnya. Nah, kalau udah matang begini, siap deh masuk ke ransel kita buat diajak jalan-jalan sepanjang liburan panjang. Siapa nih yang suka kangen sama Jogja tiap kali liburan panjang tiba kayak sekarang? Bener emang ya, Jogja istimewa. Kalau lagi nggak sempet melipir ke kota gudeg, jangan sedih, jangan risau teman. Udah ada obat pelipur laranya kok. Wah, apa tuh? Gudeg Kalengan. Yes, gudeg nangka muda sedap khas Jogja dengan cita rasa manis yang dikemas praktis, awet, dan gampang dibawa kemana-mana. Nah, Unyil mau ajakin teman semua ke pabrik gudeg kaleng pertama di Indonesia nih. Pabrik gudeg ini memang aslinya udah sukses berjualan gudeg selama hampir seabad. Sejak tahun 1925 teman, sejak Indonesia masih dijajah Belanda nih. Dia pula yang mencatatkan diri sebagai produsen gudeg kemasan kaleng pertama di Indonesia. Wih, cakep. Akhirnya kuliner legendaris berjodoh juga dengan sentuhan teknologi. Alhasil, inovasi ini bikin pangsa pasarnya pun makin luas kemana-mana, sampai keluar negeri segala. Cara memasak gudeg kaleng ya sama plek-plek kayak bikin gudeg pada umumnya teman. Masak semua isian kelengkapan gudeg komplit. Mulai dari sayur nangka mudanya, are atau santan kentalnya, sayur kreceknya, kacang tolo, sampai telur pindang dan ayam bacemnya. Tiap hari rata-rata harus masak 2 kali karena target produksinya sampai 1000 kaleng per hari. Wadidaw. Gak terasa udah beres masak aja nih semuanya. Waktunya kita kalengin nih. Prosesnya dimulai dengan sterilisasi semua kaleng kosong dengan cara dipanaskan. Lanjut isi deh isian gudeg komplitnya. Pertama kacang tolo dulu nih. Lanjut telur bacem, terus krecek, ayam bacem, are, dan terakhir gudegnya. Setiap kaleng beratnya sekitar 200-an gram. Kalau udah lengkap isiannya, wajib kita hilangkan dulu udara dalam kaleng selama sekitar 30 menitan. Sambil ceki-ceki juga, suhunya harus mencapai 90 derajat Celcius. Kalau udah, tutup kalengnya, lanjut disterilisasi ulang selama 1 jam. Proses ini nih yang bikin semua bakteri mati, sehingga gudeg bakal tahan sampai setahun tanpa pengawet buatan. Teman, Unyil jadi penasaran nih, tabung sterilisasinya kok mirip kayak roket ya? Apa kita kirim aja gudegnya sampai keluar angkasa sekalian nih? Kelar menjalani dari semua proses, si gudeg masih harus dikarantina selama 2 minggu untuk memastikan nggak ada produk yang rusak. Kalau lolos tahapan ini, baru deh gudeg kaleng siap dipasarkan. Asik! Praktis dan awetnya ini nih yang bikin gudeg kalengan ini cocok jadi oleh-oleh atau bekal kalau kita mau pergi jauh dan lama teman. Biar nggak homesick alias kangen rumah teman. Makanya nggak heran permintaan gudeg kaleng ini udah sampai Amerika segala. Abis rasa gudegnya otentik banget. Proses pengalengan sama sekali nggak bikin kelezatannya jadi geser teman. Pilihannya juga banyak, mulai gudeg original, gudeg mercon, gudeg rendang, sampai sambal kreceknya ada semua. Kalau mau disantap, tinggal masukin microwave aja atau tumis-tumis bentar di atas wajan panas. Terus sajikan bareng nasi anget deh. Iki baru kelezatan hakiki namanya.
Gak sempet liburan ke Jogja? Gak apa-apa, yang penting gudegnya nyampe perut kita. Liburan panjang akhir pekan, terus bebas berenang sampai puas di kolam renang keren secakep ini. Wih, ini yang namanya double happy. Kalau begini serasa long weekend never end kan? Tapi biar happy-nya tetap aman jaya, kecipukan di airnya juga kudu lengkap alat tempurnya, terutama buat dede-dede yang baru belajar berenang. Siapin deh tuh baju renang, pelampung, kacamata renang, dan aksesoris air lainnya. Nah, kalau gini kan jadi tenang, melepaskan sekecil seseruan di dalam air, jadi triple deh happy-nya. Oh iya, kita udah punya loh teman, produk lokal perlengkapan renang yang kualitasnya bisa diadu. Udah teruji hampir 10 tahun di pasaran. Dan pastinya sudah sesuai standar nasional. Pantes aja varian produknya sampai 50-an jenis. Kayak ini nih, paddle jumper namanya. Ini tuh pelampung renang kombinasi rompi dan lengan. Cocok banget buat bayi usia 10 bulan sampai bocah 7 tahunan. Cara bikinnya mirip kayak menjahit baju teman. Bedanya hasil printing karakter gemes ini harus disatukan tiap sisinya. Nah, biar bisa ngapung, isi bagian lengannya dengan foam atau busa yang kualitasnya setara dengan pelampung di pesawat dan kapal loh. Ada juga yang super cute nih teman, popok renang. Bentuknya mirip popok celana dengan bantalan empuknya. Bedanya, popok celana ini waterproof dan ada busa pelampungnya loh. Widih. Popok ini juga ada anti UV-nya, mampu menyerap kotoran dan bisa dicuci ulang juga. Mantap, jadi awet dan irit kan? Produknya yang inovatif begini nih, yang bikin tokonya tersebar mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, sampai Sulawesi. Jempol! Okidoki, kalau pengamannya udah jaminan mutu begini, buat perenang pemula, the best banget pakai paddle jumper ini. Ada 3 pengaman, di bahu, badan atau pinggang, dan pangkal paha. Gak perlu repot tiup sana sini, langsung bisa pakai. Desain pelampung ini juga otomatis bikin baby selalu berenang dengan wajah di atas permukaan air. Material polyester bebas klorin juga gak bakal bikin iritasi teman. Keren maksimal kan? Apaan tuh? Awas, ada ikan hiu. Tapi bohong. Hiunya cute kok. Hiu unyil nih. Numpang lewat ya teman. Peace. Hampir lupa. Walaupun pengaman renangnya udah top markotop, tetap aja adik-adik harus berenang dalam pengawasan orang dewasa ya. Biar kalau ada kejadian darurat, tetap ada yang garcep nolongin. Feeling unyil nih, liburan kita kali ini bakalan seru abis. Beneran siap deh main air sarian. Wah, Unyil happy banget liburan kali ini. Teman-teman di rumah ikutan happy nggak nih? Seru banget sapa-sapaan di jalan begini. Berasa liburan rame-rame. Ojo lali, abadikan momen seru ini bareng keluarga atau bestie riding kamu. Semua properti fotonya lengkap. Jadi berasa banget kan seseruan long weekend. Unyil kok jadi pengen keliling lagi ya? Yuk mas, tarik. Aduh. Loh, kok jadi jugi-jagi gini sih mas? Mas, Unyil turun di sini aja deh.
mau lanjut foto-foto aja. Biar medsos Unyil habis liburan makin cetar.